Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa sahabat Cakrawala. Apa kabarnya kita semua pagi hari ini di akhir pekan ini? Doa dan harapan saya saudara ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati oleh Tuhan, dan juga keadaan yang dilimpahi dengan sukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena Allah kita baik, Allah kita pelihara kita, dan juga Allah kita menjamin kehidupan kita. Sahabat Cakrawala, senang sekali pagi ini saya Kapten Jeffrey Manansang dapat kembali menjumpai kita dalam program acara Oasis Fajar. Selama 1 minggu yang sudah kita lewati, saya sudah menemani sahabat Cakrawala dalam program siaran kita. Dan tentunya saya percaya bahwa renungan Oasis Fajar yang bukan hanya disampaikan oleh saya tetapi oleh hamba-hamba Tuhan, para opsir-opsir bala keselamatan sudah memberkati kehidupan kita bersama-sama. Dan pagi ini sahabat Cakrawala, seri terakhir kita akan berbicara mengenai komitmen. Setelah dalam beberapa waktu kita bicara mengenai perspektif, mengenai komitmen, dan hari ini saya ingin menutupnya dengan sebuah perenungan. Tetapi sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, maka saya ajak kita lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami berterima kasih dan bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam. Kami sudah bangun pagi ini dan kami siap untuk melakukan aktivitas kami lagi. Dan sebelum kami melanjutkan segala pekerjaan kami ingin mendengar bagian firman-Mu. Maka kami mohon supaya Allah berkenan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati Tuhan kepada semua pendengar setia Radio Cakrawala. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwa dalam 1 minggu belakangan ini kita belajar tentang kehidupan di tahun yang baru yang membutuhkan perspektif dan juga komitmen yang benar. Nah, pagi ini sahabat Cakrawala, saya akan membahas lagi satu bagian penting yang sekiranya itu menjadi sebuah arahan bagi kita. Sebab di tahun yang baru ini kita butuh sebuah start yang baik. Kita butuh langkah yang benar. Kita butuh cara pandang yang baik. Kita butuh komitmen yang benar. Sehingga perjalanan-perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru akan berjalan dengan penuh sukacita, akan berjalan dengan penuh semangat, dan juga akan berjalan dengan pengaturan Tuhan. Nah, pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan, masih dalam bagian yang sama, tahun baru, komitmen baru. Maka pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dalam Ayub 10, dalam Ayub pasalnya yang ke-10. Pendengar setia yang mempunyai Alkitab, atau saudara yang mungkin di handphone saudara ada Alkitab, kita bisa melihat bagian ini bersama-sama. Ayub 10, saya hanya akan membaca ayatnya yang pertama, kemudian ayatnya yang ke-8, dan ayatnya yang ke-18. Ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, dan juga ayatnya yang ke-18 dari Ayub 10. Kemudian nanti Ayub 42. Kita baca yang pertama dulu, Ayub 10, ayat yang pertama, ayat 8 dan ayat 18. Ayat pertama bilang begini: Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Kemudian ayat 8 bilang begini: Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ayatnya yang ke-18 bilang, Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Kemudian pembacaan firman Tuhan yang kedua dalam Ayub 42. Ayub 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ayub 42, Ayub ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau,
tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal duduk dalam debu dan abu. Nah, pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dari dua pembacaan yang sudah kita baca tadi, kita melihat ada sebuah perbedaan kualitas berpikir dari satu pribadi yang bernama Ayub. Kalau dalam Ayub 10, kita melihat Ayub mengecam kehidupannya sendiri, bahkan ada kecenderungan mempertanyakan Allah, kenapa Allah biarkan dia hidup. Ayub bahkan menuduh Allah mencari-cari kesalahannya. Tapi kalau kita bandingkan dengan pasal 42, kita mendapati Ayub kemudian mengagumi Allah dan tidak lagi menjadikan pengalaman pahit hidupnya sebagai perbandingan untuk menyalahkan Allah. Dan saya mendapati bahwa titik balik perbedaan itu adalah masalah bagaimana Ayub menyingkapi, bagaimana Ayub memandang, dan bagaimana akhirnya Ayub mampu membuat sebuah komitmen. Ayub menegaskan dalam bagian ini bahwa dulunya dia hanya dengar apa kata orang, tetapi sekarang matanya sendiri memandang Allah. Nah, sahabat Cakrawala, sampai di sini kita dapat menarik garis berpikir. Saya ingin menghubungkan khotbah di hari-hari sebelumnya dengan khotbah hari ini. Bahwasanya memiliki perspektif yang benar serta memiliki komitmen yang benar, ini mampu membuat manusia menyingkapi hidup secara positif. Memiliki perspektif yang benar dan juga memiliki komitmen yang benar membuat manusia mampu menyingkapi hidup secara positif. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaannya bagi kita di tahun yang baru ini, perspektif yang benar dan komitmen yang benar yang seperti apa yang harusnya kita miliki? Kita sudah belajar banyak hal, dan pagi hari ini saya ingin memberikan kita satu bagian yang sekiranya itu dapat menutup dan menyimpulkan semua perjalanan renungan kita selama minggu ini. Dalam ayatnya yang kedua, dalam Ayub 42, bilang begini: Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di tahun yang baru, saudara dan saya perlu memiliki komitmen bahwa kita akan memiliki standar pengetahuan yang seimbang dengan kesanggupan Allah. Standar pengetahuan yang seimbang dengan kesanggupan Allah. Kita belajar bagian ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pernyataan Ayub dalam ayat ini terlihat sangat kontras dengan gaya berpikir sebelumnya. Dalam ayat 10 tadi saya sudah katakan bahwa ada berbagai protes yang disampaikan. Ada pernyataan Ayub bilang, aku bosan hidup. Berbeda dengan ayat-ayat di pasal 42 ini. Kalau di pasal sebelumnya Ayub menggunakan pengetahuannya untuk mengajukan keberatan, tapi di Ayub 42 ini Ayub menggunakan pengetahuannya untuk memahami Allah secara mendetail dan dalam. Nah, saudara-saudara, ada sebuah frasa yang diucapkan Ayub. Dalam Ayub 42 ayat 2 bilang begini. Ada kata yang mengucapkan, aku tahu. Nah, saudara-saudara, dalam berbagai tinjauan saya coba periksa, melihat konteksnya. Dalam tinjauan konteks bahasa Ibrani, kalimat aku tahu, saudara-saudara, memaknai sebuah pengertian yang berdasar pada pengalaman, berdasar pada observasi, saudara-saudara. Contohnya, saya mengetahui jalan ke Palolo. Kenapa saya tahu jalan ke Palolo? Sebab rumah mertua saya di sana dan saya sering jalan ke sana. Maka kalau saya bilang saya tahu jalan ke Palolo, pengetahuan saya itu berdasarkan observasi, berdasarkan pengalaman, saudara-saudara. Sedangkan dalam tinjauan perjanjian lama dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, kata aku tahu itu memaknai sebuah perkenalan yang intim. Perkenalan yang intim, saudara-saudara. Yang artinya apa yang saya tahu, saudara-saudara tidak tahu. Apa yang saya tahu, saudara-saudara tidak tahu. Ini sebuah perkenalan yang intim.
Contohnya saudara-saudara, saya secara pribadi, maaf saya menggunakan analogi ini, saya tahu dengan benar kalau di belakang istri saya punya tai lalat berbentuk segitiga, saudara-saudara. Dan apa yang saya tahu ini, saudara tidak tahu. Ini berbicara tentang sesuatu hal yang intim, yang sebenarnya kalau kita kontekskan pengetahuan yang dimiliki oleh suami istri, pengenalan antara suami dan istri dan orang lain tidak tahu. Nah saudara-saudara, menarik untuk kita lihat bahwa sesungguhnya Ayub ada dalam sebuah perkenalan yang intim dengan Allah berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya. Coba lihat, kata "aku tahu" dalam bagian ini memiliki makna yang luas. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya menemukan satu fakta penting di sini. Kita tahu bersama bahwa Ayub begitu diberkati Tuhan. Betul. Kita tahu bahwa Ayub diberkati dengan banyak hal. Dia punya banyak ternak, dia punya banyak hal-hal yang menjadi tolak ukur bahwa Ayub memang diberkati. Tetapi saudara-saudara, ternyata dari semua pembelajaran kehidupan itu, kita mendapati bahwa meskipun Ayub diberkati, meskipun dia orang saleh saudara-saudara, ternyata Ayub belum sampai pada pengenalan yang intim dengan Allah. Itu sebabnya saudara-saudara ada penyampaian keberatan waktu dia diperhadapkan dengan pergumulan. Sebaliknya, melalui pembelajaran kehidupan terhadap penderitaan, Ayub tiba pada sebuah pengetahuan yang dalam bahwa Allah sanggup dan dia tidak pernah gagal. Nah saudara-saudara, menarik. Ayub punya pengalaman kehidupan yang diberkati. Tetapi ternyata Ayub belum memahami bahwa Allah sanggup. Ayub punya pengalaman saat dia kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan harta bendanya. Dia kehilangan ternaknya yang banyak. Dia diejek oleh istrinya. Dia dipersalahkan oleh sahabat-sahabatnya. Namun ternyata Ayub belum paham bahwa situasi itu bukan ukuran kegagalan bagi Allah. Hanya waktu Ayub punya perspektif yang benar, dia punya komitmen yang benar untuk mengenal Allah, baru dia punya gambaran yang utuh, baru dia punya mata rohani yang jernih, barulah Ayub memiliki pemahaman yang benar-benar sempurna terhadap Allah. Saudara-saudara, ini penting bahwa orang-orang, saudara dan saya yang memandang kepada Allah, yang berkomitmen untuk hidup bersama-sama dengan Allah, kita pasti akan selalu memiliki standar berpikir bahwa Allah kita sanggup dan Allah tidak mungkin gagal. Nah saudara-saudara, ini penting. Di tahun 2022, saudara dan saya harus menjalani kehidupan ini dengan standar berpikir, standar komitmen, standar paradigma, standar perspektif bahwa Allah kita sanggup dan Allah tidak akan mungkin gagal. Nah, apa pelajarannya bagi kita saudara-saudara? Manusia, kadang-kadang kita terjebak dengan situasi dan kondisi yang secara tidak sadar akan menggeser sedikit demi sedikit arah iman kita, arah percaya kita, arah harapan kita kepada Allah. Ada banyak hal-hal yang membuat kita nyaman, sehingga ketika kenyamanan itu hilang daripada kita, maka kita akan protes. Kita terfokus pada kenyamanan dan kita lupa memandang kepada Allah. Bukankah saudara-saudara kita melihat dan mendapati kadang-kadang ada orang yang sudah nyaman dalam posisinya di kantor atau di tempat dia ditempatkan, kemudian ketika dimutasi, biasanya awal tahun begini terjadi mutasi-mutasi di kantor, di dinas-dinas, maka tidak nyaman saudara-saudara, karena yang sebelumnya sudah nyaman. Atau mungkin saudara-saudara saat dunia sedang yang kita hidupi ini sedang menyajikan banyak pemandangan yang kontras dengan apa yang kita harapkan. Ada banyak hal yang kontras saudara-saudara yang kita harapkan saat ini. Belum situasi pandemi selesai saudara-saudara, banyak pergumulan-pergumulan yang lain. Dan saudara-saudara, dalam hal ini, dalam kesemua bagian termin kehidupan ini, saudara dan saya harus mampu ada di puncak pemahaman bahwa Allahnya kita, ya Allah kita dalam Yesus Kristus, tidak akan pernah keliru. Nah saudara-saudara, ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesanggupan Allah tidak bisa diukur dengan pikiran manusia. Nah pagi ini saya ingin bertanya kepada kita sekalian, apa yang sedang diperlihatkan kepada kita? Apakah saudara-saudara
kita diperhadapkan dengan jalan buntu, atau kita sedang diperhadapkan dengan tantangan sakit penyakit, atau kita sedang ada dalam kondisi berduka. Apakah kita sedang ada dalam tantangan pekerjaan, atau apakah kita sedang ada dalam desakan kebutuhan hidup? Oh saudara-saudara, mari kita melihat kepada Allah dan kita berkomitmen bahwa hidupnya saya itu harusnya standarnya kesanggupan Allah. Dan saudara-saudara ini berkati Tuhan. Waktu kita paham Allah kita sanggup, waktu kita paham bahwa Allah kita tidak pernah gagal, maka ini sebuah kunci utama untuk kita menjalani kehidupan yang diberkati di sepanjang tahun ini. Saudara-saudara, sebab kalau kita tidak pandang Allah, kalau kita tidak punya komitmen untuk mengetahui Allah kita, untuk memahami Allah kita, tidak akan gagal. Maka kehidupan kita akan sama dengan halnya Ayub pada awal kehidupannya. Dia mengalami kebosanan hidup, bahkan cenderung mempersalahkan Allah. Saudara-saudara, kita boleh saja tidak memahami keadaan. Boleh. Tapi jangan sampai kita gagal memahami kesanggupan Allah. Kita boleh saja tidak memahami banyaknya tantangan pergumulan yang kita hadapi. Kita boleh saja tidak dapat memahami maksud Allah bagi kita lewat semua hal yang kita hadapi. Tetapi jangan sampai kita gagal memahami bahwa Allah kita itu sanggup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara ini berkati Tuhan, pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Tidak cukup kita terlihat alim saja. Tidak cukup kita terlihat saleh saja. Tidak cukup kita terlihat rajin berdoa. Tidak cukup kita rajin baca firman. Tidak cukup kita rajin ibadah. Di saat-saat seperti ini, di saat-saat kondisi dunia yang semakin sulit ini, dibutuhkan sebuah komitmen, sebuah kekuatan hati untuk tetap memandang kepada Allah yang sanggup. Allah kita sanggup jalani kehidupan dengan standar berpikir bahwa Allah kita sanggup. Dia sanggup meskipun kita merasa sudah tidak sanggup. Dia tidak pernah gagal dalam rancangannya meskipun kita tidak memahami kondisi hidup yang sulit. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, pagi ini adalah seri terakhir dari khotbah saya di tahun yang baru ini. Dari renungan, dari hari pertama kita bicara mengenai perspektif yang benar. Kemudian kita bicara mengenai komitmen yang benar. Maka hari ini saya ingin supaya kita mengkolaborasi perspektif dan juga komitmen yang benar. Dan kita mau menjalani tahun yang baru ini dengan sebuah pemahaman penting bahwa Allah kita tidak akan pernah gagal. Dia tidak akan pernah gagal tolong kita dalam usaha. Dia tidak akan pernah gagal tolong kita dalam rumah tangga. Dia tidak akan pernah gagal bantu kita dalam kebutuhan ekonomi. Dia tidak akan pernah gagal menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Dia tidak akan pernah gagal mempersiapkan kehidupan yang kekal bagi kita. Mari kita menjalani tahun yang baru ini dengan perspektif yang benar, dengan komitmen yang benar bahwa Allah kita sanggup. Kita ingat khotbah-khotbah sebelumnya, Yosua dan Kaleb, mereka memulai dengan Allah. Maka kita, orang-orang percaya, kita pun akan memulai dengan Allah. Selamat menjalani kehidupan di tahun yang baru ini dengan sebuah pemahaman Allah kita sanggup. Dengan sebuah komitmen Allah kita tidak pernah gagal. Kita akan berjalan bersama dengan Allah yang tidak pernah gagal. Dengan sebuah perspektif yang benar bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Bahwa komitmen yang penting, kami akan berjalan bersama dengan Allah yang selalu sanggup dan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan akan banyak tantangan. Kami tahu akan banyak pergumulan, banyak persoalan. Tetapi kami juga tahu bahwa rancangan-Mu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan bagi kami.
Dari firman Tuhan pagi ini kami belajar dari kehidupan Ayub. Sungguh Tuhan, perspektif dan komitmen itu berpengaruh. Olehnya Tuhan merampungkan semua renungan yang sudah kami renungkan sepanjang minggu ini. Maka biarlah kami punya perspektif dan komitmen yang benar, supaya kami terus berjalan bersama dengan Allah kami yang sanggup itu. Maka pagi ini hamba berdoa bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala. Mereka yang mungkin sedang dalam pergumulan, mereka yang mungkin sedang dalam pertanyaan-pertanyaan kehidupan, mereka yang mungkin sedang ada di ambang kehancuran bisnis mereka, mereka yang mungkin saat ini Tuhan sedang ada di ambang kehancuran rumah tangga mereka. Oh Bapa di sorga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sanggup itu, Allah yang tidak pernah gagal itu. Tolonglah mereka, bantulah mereka, sehingga kami semua boleh menikmati kuasa Allah dinyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini hamba-Mu boleh bersama-sama dengan pendengar setia Radio Cakrawala. Kami percaya Tuhan bahwa kebersamaan kami bukan hanya sebatas renungan saja, tetapi kami juga saling mendoakan. Hamba mendoakan umat-umat Tuhan, umat-umat Tuhan pun juga mendoakan hamba-Mu. Dan kami percaya bahwa kondisi saling memberkati ini akan terus Tuhan akan tolong, sehingga terjalinlah kasih yang tulus melalui kebersamaan kami di Radio Cakrawala ini. Hamba juga terus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan renungan-renungan selanjutnya di minggu-minggu ke depan. Kami mohon Allah pun memberkati. Taruh perkataan-Mu Bapa dalam lidah bibir setiap hamba-Mu, sehingga kami semua boleh menyampaikan tujuan maksud Tuhan, kata-kata kekuatan, penghiburan dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dan juga teguran dan nasihat daripada Tuhan untuk umat-umat-Mu yang mendengarkan radio ini. Terima kasih Bapa di sorga. Jika ada di antara kami sedang dalam kelemahan tubuh, hamba mohon kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Jika ada di antara umat Tuhan yang hari ini akan mengadakan perjalanan kemanapun dengan menggunakan motor, mobil, Tuhan memberkati, melindungi Tuhan. Jika ada umat-umat Tuhan yang bekerja dimanapun, di sawah, di kantor, dalam segala aktivitas hari ini, ada yang menggunakan alat-alat tajam, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus sertai, berikan keselamatan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang baik. Biarlah kehidupan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ini doa permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, terima kasih banyak Anda sudah bersama-sama dengan saya secara khusus selama 1 minggu ini. Dan di minggu ke depan akan ada opsir-opsir lain lagi, hamba-hamba Tuhan lain lagi yang juga akan menyampaikan renungan-renungan. Teruslah tetap bergabung bersama dengan kami di 89,2 FM. Dan jangan lupa doakan kami. Dan pasti bahwa Allah yang memiliki radio ini, Allah yang memiliki pelayanan ini adalah Allah yang akan terus menolong kita. Selamat beraktivitas sahabat Cakrawala. Selamat berakhir pekan. Saya Kapten Jeffrey Manansang dari Jalan Maluku nomor 20 pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.